Selamat sore teman-teman. Hari ini kita bahas isu mengenai yang sedang ramai ya di media sosial. Di antaranya adalah ada sebuah pondok pesantren ya di Jawa Timur yang roboh, yang ambruk ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ambruk, ada beberapa kasus, setidaknya ada 3 kalau nggak salah ya, ada 3. Yang pertama itu yang paling baru adalah pondok pesantren, kemudian satunya lagi gedung gedung pelayanan terpadu ya di Brebes, itu juga roboh terasnya ya. Jadi hari ini kita sharing-sharing mengenai isu bangunan yang ambruk ya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan tentang bangunan, tentang struktur bangunan, teman-teman bisa share ya di kolom komentar. Nanti kita bahas kaitannya dengan bangunan ambruk, kaitannya dengan struktur. Nah, tentu struktur ini sendiri penting untuk rumahnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau akan membuat rumah itu juga wajib memperhatikan strukturnya ya. Tidak hanya bentuknya tampaknya yang estetik, tapi teman-teman juga wajib untuk aware terhadap kekuatan struktur bangunannya ya. Jangan sampai lah terjadi di bangunan kita kan gitu ya. Kaitannya dengan kita akan membangun rumah, kaitannya dengan kita akan membangun kantor kita, kalau kita punya yayasan, punya pondok dan lain-lain juga waspada terhadap bangunan yang akan kita buat ya. Contohnya adalah Ponpes ini. Kita bisa lihat nih teman-teman ya. Bisa lihat sendiri ya. Itu secara struktur, kalau misalkan orang struktur itu pasti ya akan ngelus dada ya bahasanya kan gitu. Oke Multiawan, kalau lantai 3 tiang betonnya besi ukuran berapa dan berapa buah? Itu rumah ya, rumah atau bangunan publik untuk Pak Oki. Karena rumah sama bangunan publik itu beda. Kalau bangunan publik itu dihitung bebannya per 1 meter persegi itu bisa mencapai, beban hidup loh ini, bisa mencapai sekitar 300 sampai 400 kg. Tapi kalau untuk rumah tinggal atau bukan bangunan publik itu sekitar 250 kg ya. Jadi beda kalau misalkan rumah sama bangunan publik. Oke, untuk rumah kolom, kalau lantai 3 itu betonnya begini Pak. Kalau betonnya itu, kalau misalnya rumahnya lebar, betonnya menonjol, itu pakai ukuran sekitar 30 kali 30 bisa. Atau kalau pengen dibuat tipis kolomnya, itu Bapak bisa pakai sekitar 20 kali 40 atau 15 kali 50, itu cukup untuk lantai 3 ya. Kalau untuk rumah, hitungan beban hidupnya itu memang tidak segede bangunan publik seperti mall, seperti yang kita saksikan kemarin ambruk itu, seperti pondok pesantren. Nah itu memang beda hitungannya dibandingkan dengan bangunan rumah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak siapa tadi? Pak Oki, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Oki dan bisa dijadikan referensi. Yuk teman-teman, bagaimana pendapat kalian mengenai struktur pondok pesantren dan juga bangunan pemerintah di wilayah Brebes yang terasnya ambruk ya? Kalian bisa komen, bisa sharing juga, bisa kalian kaitkan dengan apabila kalian pengen membuat rumah itu bisa kalian tanyakan strukturnya aman apa enggaknya, strukturnya ukuran berapa, pakai besi berapa, itu teman-teman bisa tanya-tanya ya. Khusus sore ini kita akan membahas isu mengenai pondok pesantren yang ambrol. Oke, Pak Oki, besinya pakai ukuran berapa dan berapa batang? Besinya pakai besi 13 Pak. Besi 13 dicampur besi 10 ulir itu sudah cukup. Untuk kolomnya isinya itu minimal
sekitar 8 biji untuk kolomnya. Hujan air itu yang ambruk pakai kontraktor enggak, itu enggak pakai kontraktor Ibu. Itu dibangun sendiri sama santrinya, enggak pakai kontraktor itu. Ya. Ahmad, pantas dulu saya kira di Ponpes saya pakai tiang gede banget, ternyata sekarang baru tahu alasannya. Sip Pak Ahmad, betul. Karena sebetulnya untuk bangunan yang menginjak 4 lantai itu benar-benar tidak diperkenankan apabila tidak ada analisa struktur untuk betonnya. Kalau baja ya analisa betonnya. Nah, kalau kita lihat fenomena tersebut, ini sangat minim ya, sangat tipis banget strukturnya. Teman-teman bisa lihat di background saya, ini memang sangat tipis dan apa ya, istilahnya kita sebagai orang teknis itu melihatnya sudah ampun lah, kan begitu ya, ketika tahu ternyata strukturnya begitu. Sehingga kita akan ya wajar kalau misalkan ambruk, kan begitu ya. Hujan air, beraninya bangunan tinggi gak pakai kontraktor ya, itu memang pilihan Ibu, itu memang pilihan. Seperti di VT saya sudah saya jelaskan bahwa ya mungkin beberapa tujuannya pengen hemat, atau pengen gak usah keluarin uang untuk desain sama kontraktor, tetapi ujung-ujungnya membahayakan diri dan akhirnya boom ya, itu benar-benar terjadi. Ya mudah-mudahan cukup itu saja bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya, supaya hati-hati pada saat membangun rumah dan juga pembangunan lainnya yang kaitannya dengan apalagi orang banyak ya, kan gitu ya. Yang pakai tiang gede aja saya deg-degan Bang pas ngecor dulu masa nyantri. Pak Ahmad nyantri di mana dulu Pak? Sharing, Pak Ahmad dulu nyantri di mana? Soalnya saya juga di Ponpes dulu waktu masih kuliah. Ya. Kenapa kita bahas itu? Kaitannya dengan rumahnya teman-teman ya. Rumah itu juga harus standar kekuatannya tidak boleh terlalu minim sehingga membahayakan rumahnya bapak dan ibu, om dan tante semua. Andi Yaus, rumah 36 bikin 2 lantai, perlu hitungan baru nggak? Kalau dinding atas pakai bata ringan, perlu tiang baru nggak? Rumah 36 bikin 2 lantai, perlu tiang baru nggak? Kalau dinding atas pakai bata ringan, untuk membuat 2 lantai Pak, ya untuk membuat 2 lantai. Intinya dulu Bapak sudah kasih pondasi tapak apa belum? Pondasi cakarayam seringnya disebut. Kalau sudah ada pondasi cakarayamnya, kolomnya dulu memang sudah disiapkan untuk lantai 2, maka tidak perlu ditambah lagi kalau titik-titik gridnya ketemu. Tetapi kalau belum disiapkan untuk lantai 2 ya wajib ditambahkan. Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya lantai 2 itu tidak hanya membahas bata ringannya, tetapi dia memikul beban plat lantai dan beban baloknya. Jadi gitu ya Pak Andi ya. Teman-teman yang ingin konsultasi hari ini, konsultasinya jangan konsultasi biaya dulu ya. Karena kita sudah sering banget konsultasi biaya rumah ya, tapi nggak apa-apa dikit-dikit. Tapi fokusnya kita hari ini sharing-sharing soal struktur pembangunan ya. Tanyain struktur rumah kamu gimana, kalau misalkan kamu mau buat ruko atau kantor atau tempat usaha lain, jangan lupa untuk kekuatan strukturnya kamu cek-cek ya. Jangan sampai bangunan kamu, investasi kamu yang sudah memakan ratusan juta justru malah berbahaya, justru malah berpotensi gagal konstruksi ya. Itu kalau misalkan di pondok pesantren itu mungkin saya bisa cukup maklum ya. Nah sebetulnya gomnya itu adalah teras yang ada di salah satu gedung pemerintahan terpadu yang ada di kota Brebes. Itu ngeri loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mau mengelak efisiensi biaya kan enggak, itu biayanya kan gede ya. Itu kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau untuk Ponpes, oke, kita bisa maklumi karena yayasan ya, sebisa mungkin pasti akan dijalankan sehemat mungkin. Akan tetapi kalau bangunan pemerintahan itu saya ikut ngeri sedap. Rumah saya 5x12 pakai sloop dan pondasi besi 13 ulir, 10 ulir dan 6. Gimana, kuat gak mau 2 lantai? Kuat ya, kuat. Selama tanahnya bagus, artinya tanah keras bukan rawa, itu strukturnya sudah sangat bagus, sudah sangat kuat moka.
Mudah-mudahan sukses membangunnya ya. Air rumah mamaku di kampung kayu ulin. Kalau lari-lari goyang, tapi sampai sekarang masih kuat. No, kalau kayu beda Kak. Kalau kayu beda. Jadi struktur kayu sama struktur beton itu nggak sama ya. Kak Hujan Air. Beton sama kayu itu nggak sama. Kalau kayu itu elastis, tapi kalau beton itu kan rigid. Beton itu kan kaku. Kalau tidak kuat langsung patah. Tetapi kalau kayu itu struktur elastisnya itu lebih tinggi. Kayu, baja, steel itu lebih tinggi. Kalau beton langsung crack. Cemara Ujung, rumah sudah ada, cuman mau buat 2 lantai. Lantai dasar sudah bagus, tinggal lanjut 2 lantai. Bisa nggak? Bisa Pak. Tinggal nanti dak lantai 2-nya Bapak, kalau belum ada struktur dari bawah berarti Bapak membuat kolom susulan dari bawah. Tapi kalau sudah disengaja dulu sudah ada kolom-kolomnya untuk lantai 2, maka tinggal lanjut aja. Oke. Tukang bangunan itu beban hidup tidak diperhitungkan ya bos, bangunan yang rubuh. Gini Pak, kita bicara realitanya ya. Jangankan beban hidup yang dihitung ya. Beban hidup itu kan seperti manusia yang beraktivitas di atas bangunan. Itu disebut beban hidup ya. Jelas. Tetapi jangankan beban hidup, untuk bangunan tersebut ya, mohon maaf ya, bukannya saya menjustifikasi, itu bukan. Tapi saya yakin kalau kita lihat dari dimensi bangunannya itu sendiri, untuk menopang bangunan atau beban matinya saja itu saya yakin belum ada atau tidak didampingi oleh seorang yang ahli, sehingga ukuran tiang-tiangnya ya, ukuran cantilevernya bisa menjadi seperti itu. Saya yakin itu lolos atau tidak konsultasi dengan seorang yang memang ahli di bidangnya, kan begitu. Apalagi membahas beban hidup yang ada di atas bangunan tersebut ya. Beban matinya aja menurut saya ini nggak teridentifikasi, asal langsung dibuat dimensinya segitu ya. Menurut pendapat saya begitu, sehingga bangunan tersebut menjadi rentan atau berbahaya terhadap gaya-gaya yang terjadi ya. Jangankan menahan beban gempa itu, wah itu sudah terlalu jauh. Tidak gempa aja dia tidak akan kuat menahan beban bangunan atau beban mati dari bangunan itu sendiri. Apalagi beban hidupnya pasti tidak atau belum dipertimbangkan ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita ke depannya. Benar-benar kita evaluasi, benar-benar kita itu jangan asal membangun, jangan asal kita berupaya untuk hemat boleh, tetapi jangan sampai mengesampingkan teknik atau keilmuan dalam pembangunan, terutama perihal struktur ya. Jangan mengorbankan keselamatan kamu hanya demi menegosiasi harga yang lebih murah. Soalnya itu sangat berbahaya. Taruhannya adalah nyawa teman-teman ya. Oke, LA Baby Cat, cakar ayam 120, besi 13, rumah tinggi 5, kolom dengan pipih, rumah 1 lantai. Aman gak Bang? Aman banget itu. Menurut saya aman banget, sudah sangat aman kalau 1 lantai. Bahkan beli besi 10 ulir itu menurut saya sudah mantep kok, apalagi 13 itu istimewa ya. LA Baby Cat Shop mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Oke. Nino, Om, seumpama bangunan ambruk yang disalahin pekerjanya apa pemiliknya yang ngatur ukuran besi, tiang dan lain-lain? Oke, ini salah satu pertanyaan yang bagus ya, sangat bagus pertanyaannya, sangat berbobot. Jadi siapa yang bertanggung jawab apabila bangunan itu ambruk? Jadi begini. Kita lihat urut-urutan pekerjaannya dulu ya. Misalkan kita ambil contoh, ini contoh ya, contoh proyek pemerintah. Contohnya misalkan yang di gedung pemerintahan terpadu di Brebes ya. Kalau mau diurutkan adalah begini, yang memberi kerja kan pemerintah. Pemberi kerjanya misalnya dinas apa, dinas A. Kemudian dinas A itu menunjuk konsultan ya, konsultan perencana atau arsitek atau konsultan lainnya lah yang kaitannya dengan pembangunan, itu bertanggung jawab untuk membuat desain, perhitungan struktur,
tampak dan juga gambar kerja dan lain-lain. Itu konsultan perencana. Nah, konsultan perencana ini bertanggung jawab atas rencana yang dibuat oleh dia, ya. Jadi ketika dia merencanakan sebuah gedung, besinya ukuran berapa, kemudian spek besinya seperti apa, betonnya itu karakteristiknya berapa, itu sudah menjadi tugas pokok dari seorang perencana. Oke? Setuju? Nah, dari perencana itu dia mengeluarkan gambar dan spek, ya, untuk kemudian pemilik proyek atau kita kembalikan ke dinas A tadi. Dinas A kemudian membuka sebuah tender atau cara untuk mencari seorang kontraktor, ya. Jadi pemilik itu mencari kontraktor berdasarkan rencana yang dibuat oleh konsultan perencana, kan begitu. Nah, kontraktor ini batasannya adalah satu, dia harus melaksanakan, ya, sesuai dengan kontrak yang disepakati, ya. Kalau kontrak tersebut terdapat harga-harga, terdapat spesifikasi, terdapat gambar yang sudah disetujui oleh perencana, maka kontraktor itu wajib melaksanakan pembangunan sesuai dengan gambar atau spek tersebut, ya. Jadi kontraktor harus melaksanakan sesuai dengan gambar yang dibuat oleh konsultan atau arsitek, ya. Kalau kontraktor sudah melaksanakan semua prosedur, sudah mengetes ulang, sudah mengkonfirmasi ulang, dan ternyata bangunan itu memang tetap ambruk karena kesalahan dari perencanaan, maka sesungguhnya itu bisa diusut. Berarti yang salah adalah pihak perencananya. Maka kontraktor bisa mengajukan banding untuk tidak bertanggung jawab apabila seluruh prosedur pekerjaannya memang benar-benar sudah dilaksanakan sesuai spesifikasi, ya. Tetapi ya, realitanya nih, ya, mohon maaf, realitanya rata-rata memang kalau melaksanakan sebuah proyek, melaksanakan sebuah pembangunan, spek yang ada atau spek yang disepakati itu memang memungkinkan untuk dikurangi di lapangan, ya. Teman-teman, mohon maaf, ini bukan saya menjelek-jelekkan sebuah profesi atau sebuah bidang usaha, itu bukan. Tetapi ini realistisnya. Rata-rata banyak oknum yang mengingkari kesepakatan. Contohnya, dalam gambar teknis, kesepakatannya memakai besi ukuran diameter di 19, ya, untuk bangunan 4 lantai misalkan. Nah, pada kenyataannya itu oknum kontraktor yang nakal itu diturunkan menjadi diameter 16. Kan itu sudah nyuri tuh, ya, sudah korup, ya, bahasanya kan begitu. Nah, tindakan tersebut itu yang bisa menyebabkan bangunan ambruk, ya. Kemudian kalau memang terbukti kontraktor mencuri tidak sesuai spek, maka disitulah titik kontraktor itu bisa dituntut atau bisa disalahkan, ya. Jadi mengenai siapa yang bertanggung jawab atau disalahkan kalau bangunan ambruk, itu perlu kita audit satu persatu. Kita tidak bisa langsung menyalahkan kontraktornya, itu nggak bisa. Kita juga nggak bisa langsung menyalahkan pengawasnya, menyalahkan perencananya, itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus diaudit secara teliti, ya, benar-benar secara teliti supaya siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut itu jelas, ya. Kalau memang bangunan sudah direncanakan tingginya 3 lantai atau 2 lantai, ya jangan ditambah lantai lagi. Itu berbahaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan akibat dari tindakan tersebut, ya. AK Wermes lantai 2 pakai besi berapa? Untuk Wermesnya itu pakai D10 M10, ya, pakai M10 itu udah cukup. Kemudian untuk baloknya itu pakai besi 13 dimix dengan besi 10 itu sudah cukup, bro. AK 47. Oke. Jadi kita saling menghormati. Kita kalau misalkan tenaga ahli, kita butuh tenaga terampil. Kalau kita tenaga terampil, jangan menyepelekan spesifikasi yang telah dibuat oleh tenaga ahli. Jadi kita harus menghormati satu sama lainnya, ya. Semua profesi di bidang bangunan, arsitek, struktur,
kemudian MEP ya, mechanical, electrical, air, listrik, pemadam air, pemadam api, hidran dan lain-lain, AC, sistem pendingin ruangan dan lain-lain, semuanya itu penting dan punya atau memiliki keahlian masing-masing di bidangnya ya. Tapi kaitannya untuk isu yang saat ini kaitannya adalah tentang struktur ya, tentang beton dan besi. Sehingga kebetulan karena saya cukup lama di bidang itu ya, saya sudah sekitar 7 sampai 8 tahun mempelajari di bidang pembangunan. Artinya untuk struktur kira-kira ya alhamdulillah lah ya, kita bisa sharing kan begitu. Oke, untuk mana tadi ya? Untuk Kak Ramdhani ya, kamu mau buat American Classic ukuran 7x12 itu biayanya itu sekitar 350 jutaan itu sampai serah terima kunci ya, dengan ukuran yang kamu sebutkan tadi. Oke. Sampean lokasi mana, Pak? Saya lokasinya Jawa Tengah. Ya, saya lokasinya Jawa Tengah. Untuk seluruh layanan pembangunan itu kita melayani seluruh Pulau Jawa. Akan tetapi kalau untuk layanan desain itu kita bisa sampai dengan satu Indonesia ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. PAL, SMK. Nah, kamu kalau analisa struktur ya pasti ada pelajaran statika bangunan, bener nggak? Bener nggak? Itu bener nggak ya? Statika bangunan itu adalah dasar, karena statika bangunan itu kaitannya dengan gaya-gaya yang bekerja di suatu bangunan ya, baik gaya statis maupun gaya dinamis. Itu dipelajari di pelajaran statika bangunan. Entah judul spesifik pelajarannya apa, tetapi pelajarannya itu statika ya. Statika bangunan itu membahas istilahnya fisika, kekuatan gaya-gaya yang bekerja, kumulasi gaya-gaya yang bekerja pada bangunan. Nah, setelah kamu memahami pembebanan, kamu paham tentang statika, baru itu diaplikasikan dengan kekuatan bahan ya. Namanya itu dulu apa ya, kalau bahan itu nama mata kuliahnya itu saya lupa, tapi tentang ilmu bahan lah intinya begitu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada bangunan itu nanti akan kuat ditahan oleh material apa. Misalnya material beton, berarti betonnya ukuran berapa untuk menahan gaya tekannya, untuk menahan gaya tariknya itu didukung dengan besi ukuran berapa, kan begitu. Kalau memakai unsur material kayu ya berarti materi kayunya ukuran berapa, kemudian sesuai dengan material yang akan kamu pakai dalam struktur bangunan. PAL, Bro-PAL, mudah-mudahan sukses ya. Kalau kamu kuliah di teknik sipil, benar-benar perhatikan, kamu harus paham struktur ya. Amit mudah-mudahan jangan sampai kita asal menjustifikasi, asal ngide, asal mengatakan struktur tetapi kita nggak paham. Itu benar-benar berbahaya ya. Kaitannya dengan nyawa orang banyak, bro. Minimal kalau rumah itu ya nyawanya satu rumah tersebut. Apalagi kalau bangunan publik, mohon maaf, itu nyawanya orang banyak. Jadi soal struktur teman-teman, saya ingatkan lagi, soal struktur itu kita jangan sembarangan ya, jangan asal terabas. Untuk yang lainnya monggo lah disesuaikan, tetapi perihal struktur saya pesen jangan main-main kaitannya dengan nyawa. Kalau struktur itu kaitannya dengan keselamatan umum. Oke, Bro Bobby, banyak orang menganggap remeh perencanaan bangunan. Jadi banyak cuma lihat dari contoh yang belum tentu benar. Ya itu haknya mereka, Bro Bobby. Karena kadang-kadang memang sejujurnya, realitanya, kalau kita mengatakan biaya untuk membuat sebuah perencanaan, itu calon klien kita itu seperti remeh, seperti menganggap itu remeh, bener katamu. Itu kita kayak apa ya istilahnya, masa sih gambar doang bayar segitu, masa sih ngitung doang bayar segitu, masa sih kamu hanya menganalisa bangunan ini
menggunakan beton ukuran berapa, menggunakan besi ukuran berapa, masa sih gitu doang bayar. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ini ya di lingkungan kita, daya beli masyarakat kita itu memang memprihatinkan. Makanya ya, saya mengajak teman-teman untuk sedikit aware, sedikit apa ya istilahnya lebih sadar lah kalau kebutuhan keilmuan untuk membangun itu memang tidak sekedar ya, memang tidak sekedar menggambar, tidak sekedar kita menganalisa, itu bukan. Itu benar-benar produk yang wajib dipertanggungjawabkan, sehingga kita dari teknik bangunan, teknik sipil, ahli bangunan itu tahu betul resiko dan bahayanya ya. Kemudian kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu, Om dan Tante, Pak De Bude dan klien-klien semua itu seharusnya juga benar-benar memperhatikan mengenai satu hal ini ya. Tapi kalau kalian tetap istilahnya remeh ya silahkan. Akan tetapi kalau terjadi apa-apa ya monggo juga. Kita hanya kasih peringatan, kasih tahu ke teman-teman, kita sharing ke teman-teman, ke Bapak Ibu, Om, Tante, Pak De Bude semua, untuk tidak sembarangan dalam menentukan struktur bangunan ya. Marno Gedang, urus PBG bisa Kak? Bisa Pak, bisa. Nanti Bapak tinggal WhatsApp aja di nomor tersebut ya, nanti bisa kita bantu urus. Tuh, Pak Poi, apakah pilar itu fungsi? Apakah pilar itu fungsi? Maksudnya apa? Maksudnya apakah pilar yang ada di background saya yang di Ponpes, apakah pilar itu fungsi ya? Kalau fungsi sih fungsi, tetapi gini ya, menyusun desain konstruksinya itu memang tidak tepat. Secara visual aja untuk bangunan ini tuh memang sangat rawan ya. Bukan karena mentang-mentang udah rubuh terus saya itu ngejek atau ngasih vonis, itu bukan. Tapi memang kalau toh saya tahu ada bangunan seperti ini dari kemarin, itu mungkin ya akan kita bahas secara struktur ya, akan gitu ya. Dayat SA, kalau tukang minta tambah upah bagaimana? Sesuai kesepakatan bro. Kalau kesepakatannya adalah sudah jadi dari 0 sampai akhir, ya tidak boleh menambah upah, kecuali pekerjaannya bertambah. Misalnya bro kasih pekerjaan lagi di luar apa yang menjadi pekerjaan utamanya dia, ya itu wajar kalau dia minta upah. Tapi sesuaiin dengan kesepakatannya aja. Firman 01, balok gantung yang di tengah harusnya bablas ke belakang ya. Balok gantung yang di tengah harusnya bablas ke belakang. Oke, setuju, bener bro. Jadi balok yang di tengah, yang cantilever mungkin maksudmu itu ya, itu harusnya menerus ke belakang, iya. Terus kemudian kolomnya itu juga seharusnya digemukkan lagi ya, tidak sepipi itu. Kemudian untuk kolom di atas cantilever itu mulai dari lantai 2 tersebut itu juga sebetulnya nggak rekomen. Artinya kalau kita membuat cantilever itu ya enggak gitu juga maksudnya ya. Kalau memang mau nggak pakai kolom menerus sampai bawah, itu baloknya ya harusnya tidak ukurannya gede, dan kolom pengikat di bawahnya, di belakangnya itu juga lebih gede. Kalau ini kan kesannya itu kan tipis banget memang dan berbahaya ya. Secara fisik, secara visual aja nggak usah masuk ke perhitungan yang lebih mendalam. Ini memang sudah tampak kalau itu sangat rentan terhadap pembebanan dalam pembangunan. EO 82, izin tanya Kak, biaya cordak ukuran 7x25 pakai bondek, biayanya 7x25 pakai bondek itu jadi plat beton kalau sama baloknya kurang lebih, kalau saya estimasi itu di sekitar 700 ribuan ya per meter, sama baloknya. Kalau platnya aja itu memang di sekitar 550 ya. Jadi untuk ukuranmu 7x25 kali 750 ribu lah saya buatnya ya, itu sekitar 130 jutaan untuk biaya ngedaknya ya. Untuk biaya ngedaknya segitu bro, itu terdiri dari balok dan juga plat. Silakan kalau teman-teman yang mau tanya
mengenai pembangunan, mengenai struktur, mengenai isu-isu biaya membangun dan lain-lain, silakan teman-teman tanyakan aja ya. Di sini kita sharing-sharing. Pada dasarnya setiap live kita itu sifatnya adalah sharing, bukan justifikasi, bukan pengen menang sendiri dalam keilmuan, tapi sifatnya sharing ya. Untuk kali ini kita bahasnya struktur, untuk kali ini. Berarti hitungannya bedak sekitar 750.000 per meter persegi. Iya betul, itu untuk ngedaknya aja ya, QEO ya, bukan biaya bangun satu rumah, bukan ya, itu ngedaknya aja. Karena pertanyaan kamu tadi adalah dak ya. Kalau saya jawab daknya tok, itu kan nanti baloknya ikut siapa, karena kan ngedak itu kan pasti ada baloknya. Maka saya ringkas aja berdasarkan pengalaman saya. Untuk dak itu sekitar 550 ribuan. Kalau sama baloknya ya saya spare aja menjadi 750 ribu. Itu sudah termasuk biaya tenaga bukan? Sudah tenaga dan biaya pengecorannya, biaya istilahnya material dan tenaga. Ya, sudah termasuk di situ biaya tenaganya. Ya, misalnya apa? Misalnya life journey itu boleh aja. Aku sambil ganyang gedang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut lagi yuk sharingnya yuk tentang pembangunan. Kita isunya itu tentang beberapa akhir-akhir ini banyak bangunan yang diberitakan di media bangunannya itu rubuh kan gitu. Nah kita kaitannya kita sambungkan lah ya dengan keamanan apabila teman-teman mau membangun rumah itu, mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat. Dani Armin Ikna user Kairahansa Didik Bara SS ya teman-teman yang baru bergabung silakan. Ini Rudi, kok iso ambruk? Iso ya, nyatane iso. Nyatane iso Bro Rudi, itu karena memang strukturnya rentan sehingga bangunan sudah tidak bisa lagi menahan resultan gaya yang ada di bangunan tersebut sehingga bangunannya menjadi rubuh. Boeing Kak, bangunan 5x10, oke, panjang memanjang 2 lantai, ukuran kolom sama balok berapa? Ukurannya kolomnya 15 kali 30 atau 15 kali 40. Untuk baloknya juga sama 15 kali 30 atau 15 kali 40 boleh ya. Kalau misalkan mau diperbesar lagi boleh, tetapi kalau saya sendiri itu apalagi rumahnya misalnya lebarnya itu tidak lebih dari 7 meter atau 8 meter, itu saya memakai kolom pipi, pakainya 15 tadi. Sebetulnya konsepnya dalam membangun itu ya gitu-gitu tok sebetulnya. Jadi semakin ke atas harusnya bebannya itu semakin mengecil. Kalau kita melihat bangunan tersebut yang roboh ya, yang ramai di medsos itu, memang tidak terjadi keseimbangan antara bangunan atas dan bangunan bawahnya. Istilahnya wong Jawa ki kaboten endas, kan begitu. Istilahnya wong Jawa ki kaboten endas, keberatan kepala. Seharusnya porsinya seimbang, semakin ke atas maka diharapkan beban bangunannya itu juga semakin ringan. Minimal koefisiennya itu berkurang, bukan lebih berat, kan begitu. Desain di kakak itu berapa? 2D atau 3D? Di kita desain itu tetap dua jenis. 3D itu desain yang fungsinya untuk ngasih tahu kamu gambaran rumah realnya seperti ini, itu 3D ya. Itu bentuknya bisa kita putar-putar 360 derajat, itu bebas. Akan tetapi kalau 2D itu sifatnya adalah gambar yang digunakan untuk tukang bekerja. Kalau kamu pernah lihat tukang bawa gambar dengan ukuran-ukuran tertentu, nah itu kan 2D. Jadi untuk desain produknya tetap dua itu ya, 3D sama 2D itu tetap satu paket itu. Jadi dalam struktur sebetulnya kita tidak hanya membahas besarnya tulangan atau besarnya besi, itu enggak,
Tetapi kita itu membahas selain besar juga jumlah yang digunakan. Namanya adalah AST, luas tulangan ya. Justru yang perlu itu luas tulangan, bukan jumlah tulangannya aja. Misalnya besinya gede-gede, tapi jumlahnya tulangan sedikit. Nah itu bisa jadi nggak cukup untuk sebuah struktur. Konsepnya tuh begitu. Konsepnya adalah luas total tulangan, tidak hanya besar tulangan. Kalau tadi kakak sebut 5 kali 10, 2 lantai masuk ke 400. Iya, kalau 5 kali 10 masuk. Tetapi yang kamu tanyain tadi kan 5 kali 15 ya. Kalau 5 kali 15 nggak masuk. Kalau 5 kali 10 itu masuk bro. Itu masuk. Oke. Nuha Madritista, Pak 6 kali 10 berapa habisnya? Saya udah punya tanah. 6 kali 10 itu habisnya sekitar 210 jutaan ya. Kamu siapin aja dananya 200 sampai 250 jutaan untuk sparenya. Oke. Teman-teman yang baru bergabung, jadi kita yang gambar yang ada di belakang saya ini bukan rumah contoh yang kita buat enggak ya, tapi tadinya kita membahas tentang struktur bangunan yang ambrol yang lagi viral di belakangan ini, sehingga bisa menimbulkan insight baru mengenai struktur pembangunan supaya teman-teman semua bisa lebih aware tentang pembangunan ya. Oke. Sis Elvan, kenapa harus itu backgroundnya bang? Kan sedang berduka. Oke, ya sebetulnya nggak harus ini. Akan tetapi untuk mendukung maksud dan tujuan edukasi live kita hari ini, maka kita pakai background realita yang memang sekarang fenomenanya sedang terjadi. Mohon maaf ya Ibu Elvan ya apabila kurang berkenan dengan background yang kita gunakan. Kami tidak bermaksud untuk istilahnya membuka luka atau mengompori luka, itu bukan. Tapi kita mengambil sampel foto yang real ada di situ dengan kondisi struktur bangunan itu, sehingga caranya kita menjelaskan bagaimana tiang itu memang tidak proporsional, balok-baloknya nggak proporsional, kemudian bangunan yang ada di atasnya itu memang rawan dan tidak kuat apabila ditopang bawahnya, itu cukup jelas ya. Tidak bermaksud untuk istilahnya menyinggung teman-teman atau keluarga santri atau santri dan teman-teman di Ponpes menggunakan background ini tuh enggak. Jadi begitu Ibu ya, mohon maaf apabila kurang berkenan. Oke teman-teman, kita persiapan untuk selesai ya live-nya. Kita jam 5 selesai, sudah live sekitar 1 jam. Kita mohon maaf apabila ada kondisi-kondisi yang kurang berkenan, omongan-omongan yang berlebihan, dan juga penjelasan-penjelasan kita yang tidak sesuai dengan harapan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa next lanjut di nomor WhatsApp yang tertera atau bisa DM kami ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan semua korban, keluarga korban diberikan yang terbaik oleh Tuhan ya. Sebagai pembelajaran besar bagi kita harus benar-benar berhati-hati apabila merancang dan mendesain sebuah bangunan. Jangan mempertaruhkan nyawa. Kita memang tidak berniat untuk mempertaruhkan nyawa. Mungkin kita nggak tahu. Nah, maka dari itu setelah terjadi fenomena akhir-akhir ini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Apabila teman-teman pengen membangun rumah, pengen bangun ruko, pengen bangun hotel, apalagi yang sifatnya tinggi, itu teman-teman bisa lebih aware mengenai struktur bangunan. Teman-teman bisa lebih sadar mengenai struktur bangunan ya. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin.